عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، والصلاة والسلام على سيد المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم أهل صدق والوفاء، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله على آله وسلم: من تعلم بابا من العلم خير من ألف أن يصلي ركعة. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh para alim ulama, para tokoh masyarakat, para pengurus MWTNU Tenggarong Seberang, para kiai, para masyayikh yang tidak saya sebutkan nama jenengan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Mudah-mudahan seluruh para alim ulama, para kiai, para bunyai senantiasa diberikan Allah Ta'ala panjang umur dan sehat walafiat. Yang saya hormati dari pemerintah, ada Bapak Camat, mungkin ada dari KUA, ada dari Desa Sukamaju, dan para tokoh masyarakat yang juga saya tidak sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada jenengan semua. Insyaallah para banser, para fatayat NU dan semua yang hadir, yang saya tidak sebutkan, semua kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saya sungguh berbangga hati, bersenang diri bisa berkumpul bersilaturahim dengan penjenengan semua yang alhamdulillah kita pada satu tujuan, yakni istighatsah kubra. Nek Jawa istighatsah niku penyuwunan marang dumateng Gusti Allah. Apa yang kita harapkan, niat yang baik, keikhlasan dalam kita hadir di majlis ini, Masya Allah, saya perhatikan dari awal tadi semuanya kipas terus. Insya Allah kolesterolnya hilang. Amin Allahumma. Ya. Insya Allah asam uratnya minggat berkat moco sholat. Pada intinya majlis semacam ini adalah majlis syifa, majlis penyembuh. Maka dari itu berbahagialah penjenengan semua yang bisa selalu istiqamah. Lagi bulanan ke? 1 bulan sekali ya. Saya tahu Pak ya, ini kita pernah dulu ketemu zaman Londong ya Pak. Kalau nggak salah di Duri Agung apa budi ya? Giri Agung, Masya Allah ya. Sekarang tersambung lagi, alhamdulillah ya. Karena menuntut ilmu dan sering kita mendengarkan nasihat-nasihat ulama kepada kita. Di zaman yang serba canggih ini banyak manusia meremehkan untuk duduk di majelis ilmu karena sibuk dengan HP. Dulu pepatah Arab mengatakan khairu jalisin fi zamani kitabun
Teman sebaik-baik dalam setiap saat itu adalah kitab, buku. Jadi orang-orang dulu ada namanya kutu, buku. Kalau sekarang dirubah khairu jalisin fi zamanihan. Di mana-mana ada teman, di mana-mana duduk semuanya main sampai beol aja pakai HP. Masya Allah. Nah, jadi kalau ada semacam istighasah semacam ini, sebuah majelis perkumpulan perhimpunan kayak begini dalam satu tujuan untuk nuntut ilmu, untuk beramal ibadah, ini sebuah prestasi yang sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Karena Nabi menjanjikan man ta'allama baba minal ilmi khairun min alfi ayyusalliya raka'atin. Barang siapa yang belajar satu bab ilmu, insya Allah saya akan membawakan sebuah nasihat ulama besar yang bernama Syaqiq Ibnu Balkhun. Dalam nasihatnya ada 5 nasihat Syaqiq Ibnu Balkhun untuk mendapatkan keberkahan kehidupan kita dunia sampai nanti di akhir. Karena hidup kita ini enggak lama, gini betul. Hidup kita cuman sebentar, kayak uang ngombe. Seperti orang mampir, kalau hujan, begitu hujan mampir di teras buang, ya bu. Begitu selesai hujan jalan iku jenenge urip ning dunya cuman seben. Makanya perbanyak ngamal ibadahnya. Duduk sebentar. Tadi ibu-ibu datang dari jam berapa? Jam 8, 9, 10, 11. Wes 4 jam lah. 12, paling lama 12. Berarti berapa jam? 5 jam. Main HP sehari semalam ini pira ya, wis pirang-pirang jam Ustad enggak leren-leren. Oke, sampai tengkurap yo HP, telantang yo HP. Insya Allah nek mati yo karo HP ngono iki lho. Nauzubillah. Duduk cuman sebentar di majelis ilmu, hadir sebentar di majelis ilmu, itu syukur. Yang jam 8 ada yang datang cuman nunggu ustadznya belum teko, aku nanti nih ustadz itu. Ada yang masih mending juga, ada yang datang sudah taqabbalallahu minkum, masya Allah, ikut pangan tok iku lho, tapi tetap dapat barokah. Duduk sebentar di majelis ilmu lebih afdal daripada beribadah sampai 1000 rakaat. Masya Allah. Zaman saya ki nggak ada yang sholat 1000 rakaat karena zaman asam urat pak. Tapi kita duduk sebentar aja pak, keberkahannya kita dapatkan. Masya Allah. Inilah untungnya, apalagi ditambah istighasah, doa bersama, zikir, permohonan, tidak ada lain tujuannya untuk mengharapkan ridha Allah. Karena apa kata Umar bin Khattab, wa katamna ridha fi ta'atin, Allah merahasiakan ridhanya di dalam taatnya seorang hamba. Kita tidak tahu di mana Allah ridha. Mungkin salat subuh tadi, mungkin salat duha tadi, mungkin kemarin berbuat amal, mungkin juga pada waktu duduk sekarang ini, mungkin kita dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas, atau mungkin kita siap menerima nasihat agama, atau kapan saja kita berbuat kebaikan, di situ Allah ridha, maka semua akan Allah ridha, semua amal ibadah kita. Amin Allahumma. Apa kata Imam Ghazali? Saya ini mendapatkan pangkat yang tinggi bukan karena ilmu. Padahal Imam Ghazali bergelar Qutubul Ulum. Qutubul Ulum. Bukan karena banyak ibadahnya. Imam Ghazali luar biasa ibadahnya.
belum masalah salatnya, belum masalah Qur'annya, belum masalah zikirnya. Apa kata beliau? Saya ini mendapatkan pangkat yang begitu tinggi bukan karena ilmu, bukan karena ibadah, tapi karena ketika saya menyusun kitab ada lalat yang masuk ke dalam tinta Imam Al-Ghazali, lalu Imam Ghazali menyelamatkan lalat itu, sehingga ketika Imam Ghazali menyelamatkan lalat tadi, Allah ridha dengan pekerjaan yang sepele itu. Sepele, tinggal tik, lari lalatnya, nggih, Pak, sedikit saja itu Allah ridha, sehingga semua amal ibadah beliau Allah ridha. Mudahan ibadah-ibadah kita Allah ridha semuanya, baik ibadah yang wajib, yang sunnah, semuanya Allah ridha. Kok nggak banter buka panasan nggo apripin biong panas kok panas ya, panas ora apa-apa, panas ning kene ya, kok ning neraka kalau panas di sini masih ada dinding, alhamdulillah, masih ada tenda, alhamdulillah. Kok nek panas di hari kiamat nggak ada tenda, nggak ada penyewaan tenda nanti Pak ya. Tendanya tergantung yang tadi ibu bapak masukkan di kotak. Betul apa betul? Dalam sebuah hadis, ketika nanti di hari kiamat semua orang berlindung di bawah payung. Payungnya apa? Sedekah. Tapi bawa 5.000. Padahal beli MS glowing 475. Karena BBM naik, sekarang naik juga. Betul Pak, Bu? Iya. Kalau MS glowing sekarang 475, paling enggak buat di celengan tadi 100.000. Iya. Oh bangsul boleh. Diki Jawi stanten apa enten yang Bugis? Enten Bugis? Pada oke ada. Tega kah? Ada, tapi tidak banyak kah? Oh iya. Kalau kutai banyak. Iya. Kalau makanya aku tahu nenek Rai ini Rai Jawa kabeh. Sebab saya ngomongin Banjar gitu loh. Tapi nek Ogi cuman sedikit katanya ya. Masya Allah. Yang penting silaturahim ya Bu ya. Oh ada juga Ogi lah. Ada. Oh mana Oginya? Tega kah Oginya? Tega kah? Orang mudeng betul. Kebanyakan kiai ngapak Pak. Oh pada aku yang ngapak, sing ngapak tonggoku. Alhamdulillah. Iya, karena kalau sekarang ini ceramah nggak boleh tegang ya Bu. BBM naik, semua serba naik, biaya rabi ya naik. Nah jadi kita bersyukur kepada Allah. Dengan istighasah ini kita merasa diri tidak memiliki apa-apa. Jadi obatan semuanya minta kepada Gusti Allah, minta kepada Gusti Allah. Ya Allah, apa permohonan kita? Makanya tadi waktu dipimpin Kiai, kita hati kita bersihkan. Apa nasihat almarhum guru sekumpul? Kalau kita sudah duduk di majlis, sudah duduk di majlis zikirkah, istighasahkah namanya, manakibankah namanya, kosongkan hati kita, bersihkan hati kita. Supaya apa? Supaya kita mendapat keberkahan dalam majlis tersebut. Karena banyak orang yang hadir di majlis tapi tidak mendapat keberkahan. Ya Bu, banyak orang yang hadir di majlis tapi tidak mendapatkan sebuah keberkahan. Kenapa? Karena tidak ada yang diharapkannya. Yang diharapkannya cuma pangkat, jabatan, dunia, harta. Tapi kalau orang yang duduk di majlis yang diharapkan ridha Allah, semua dia akan dapatkan. Mau jabatan dia dapatkan, mau harta dia dapatkan. Ini kan hampir pemilu ya, sudah mulai calon-calon.
Ada yang nyalon enggak? Sekarang nggak ada, tapi nanti ada. Nah maka dari itu ini sebagai modal kita, modal untuk apa? Untuk selalu taqarrub kepada Allah. Syaqiq ibnu Balkhun, seorang ulama besar, ini adalah guru daripada Syekh Abdurrahman atau yang disebut dengan Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ini namanya Abdurrahman bin Yusuf Al-Asam. Kenapa disebut Al-Asam? Asam itu artinya tuli. Bu, apa tadi artinya? Jadi disebut namanya Hatim Tuli. Ada orang tuli, budek. Kenapa Pak? Ini akhlak orang soleh. Si Abdurrahman ini orang ulama besar, wali besar. Nah, punya guru namanya Syaqiq ibnu Balkhun. Jadi kita mencontoh kehidupan ulama. Bagaimana ulama? Si Abdurrahman ini suatu saat kedatangan tamu perempuan. Tamu perempuan ini curhat masalah kehidupannya. Begini curhat kepada kiai. Di tengah-tengah curhat perutnya sakit. Begitu sakit kentut. Ya izin dah. Kentut di depan kiai besar. Tapi apa masya Allah Pak, ini ulama besar ndak mau bikin tamunya malu. Nggak mau bikin, beliau mendengar orang ibaratnya di situ tamu, di sini beliau dengar orang kentut kok, tapi masya Allah beliau nggak mau bikin tamunya malu. Apa syekhnya ngomong? Kalau bahasa kita, yuk sampean nek ngomong ki rodok banter, aku telinga nggak begitu mendengar. Apa jari tamunya? Alhamdulillah Pak kiainya orang nggak dengar, padahal kentutnya gede. Itu Syekh Abdurrahman. Coba kalau orang sini, iki sing ketut iki sapa iki? Baunya kok jengkol, iki sapa sing ketut? Itu namanya akhlak orang soleh Pak, masya Allah. Dari saat itulah beliau digelari Hatim Al-Asam, Hatim yang tuli. Padahal nggak tuli, karena betapa luhurnya akhlak beliau terhadap para tamu beliau. Coba kalau kita masya Allah. Nah ini kita contoh. Ada orang yang apa nih kadang-kadang iki sing ora adus ki sapa ya kok ya. Masya Allah. Padahal orangnya rajin ke majelis, tapi nanti ceritanya aku tadi duduk dekat Mbak Yu yang baju kuning itu, ya Allah mampu nih tengah. Bukan orang sini ke cerita. Ya. Kadang-kadang habis sholawatan, habis yasinan udah ngomongin orang gimana. Di sini gitu juga, iya sama. Astagfirullahaladzim. Habis habsian, habis apa namanya yasinan, udah pulang ke rumah cerita. Apalagi yang tetangga tanya, sekolahnya di iku Mbak Nur, oh apa yasinan, oh pangannya apa? Alah soto, biar orang enak, soto nak kayak ngono-ngono tok. Kayak air hujan. Astagfirullahaladzim. Tapi sampean makan, iya 2 piring. Apa kata Syaqiq ibnu Balkhun? Barang siapa yang mengamalkan nasihatku ini 5 perkara, maka Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Yang pertama kata beliau, hendaklah kalian istiqamah dalam beribadah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah istiqamah. Ini untuk yang kedua Pak. Apa yang ketiga habis corona? Yang kedua, mudah istiqamah terus sampai akhir hayat.
Karena kalau jenengan istiqomah di majlis-majlis begini, istighosah di sini kah, ada di mana kah, para kiai nggak pernah tinggal diam, pasti tawasulnya seluruh jamaah yang hadir, jamaah yang gaib, jamaah yang telah mendahului kita. Jadi setiap orang yang hadir yang di sini, yang dulu-dulu di mana-mana ini kegiatan ini, yang sudah nggak ada terus dikirim doa. Lah kita ini jangan sok-sok, aku banyak amal, belum tentu amal kita itu. Tapi yang dikirim-kirim kawan-kawan satu jamaah begini langsung diterima Allah, alhamdulillah. Makanya orang-orang yang sudah lama ikut di majlis-majlis ini waktu dulu sampai sekarang, yang mereka membantu, yang mereka menyumbang baik tenaga, pemikiran, apa saja, itu mereka mendapatkan kecipratan barokahnya, baik dari ulama-ulama di sini sampai ke guru-gurunya, sampai ke Mbah Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah, inilah NU bersatu, apalagi hampir satu abad ini. Kita bangga punya memiliki satu organisasi masyarakat yang mendunia. Gebabatan. Kita bukan ulama, kita bukan kiai, tapi kita orang yang cinta kepada mereka, akan dikumpulkan dengan mereka. Kita mengikuti amalan-amalan orang-orang soleh, amalan yang dibaca kiai-kiai tadi bukan bikinan beliau. Itu hasil tirakat ulama-ulama bahari yang mereka langsung minta izin kepada Rasulullah. Jadi alangkah ruginya Bapak Ibu yang termasuk dalam kelompok ini, apapun kelompoknya, gabung dengan ini, insya Allah jadikan dalam diri kita istiqomah. Ajak anaknya, sudah diajak anaknya Bu? Mantunya sudah diajak belum? Ini kalau sudah jogging, boh, apalagi goes, apalagi tari zumba. Masya Allah, ada di sini. Ada? Astagfirullahaladzim. Kalau sudah tali begini, la haula wala quwata illa billah. Biar olahraga apa macam yo mati kok. Jadi badan. Biar yang terapi apa yo mati. Makanya kan pernah saya sampaikan, musibah tuh ada dua, musibatul ammah, musibatul khassah. Musibah khas itu musibah yang terjadi pada satu daerah. Kemarin di tempat saya kebanjiran, ya di situ aja, di sini enggak. Itu namanya musibah khassah. Atau di mana ada kebakaran, ya di situ aja. Tapi yang kedua kata Habib Abdullah Al-Haddad, musibatul ammah, musibah umum, yaitu di antaranya di mana-mana yo pasti orang yang tiap minggu Bapak check up, tahu check up? Tiap minggu ke Samarinda, tiap minggu ke Samarinda, lama-lama check out. Iya. Wah, kalau sudah keundangan, ini kambing yuk, nggak wani aku. Iki sampai dah ya, darah macam nggak berani aku. Lama-lama yo mati ya. Makanya istiqomah dalam istighosah ini. Karena istighosah ini majelis syifa, orang yang hadir di tempat ini itu orang yang Allah berikan kesembuhan. Makanya kalau datang ke majelis bawa air nggak tadi? Sudah diminum. Begitu sudah kiainya ila hadratin Nabi, buka ya Allah dengan barakah doa orang banyak. Ini berapa ini, 200-300an orang ini. Ya Allah, mudahan penyakit-penyakitku yang berada di badan Engkau sembuhkan. Mungkin ada saudaranya yang sakit di rumah juga begitu. Insya Allah. Istighosah itu bukan bikinan ulama-ulama ini, bukan. Itu hasil dari ulama-ulama bahari. Ya, kita yakin Mbah Hasyim Asy'ari hadir karena ditawasuli, para kiai-kiai yang sudah nggak ada hadir karena ditawasuli. Ketika beliau datang, duduk saja di majelis ini, itu barokah air akan kita dapatkan. Makanya disebut namanya majelis syifa, majelis penyembuh. Saya punya cerita, mau dengar cerita? Ada ibu, maaf, kena kanker payudara stadium 3. Ya,
Kalau di tempat kami ada burdah, tahu burdah ya? Ada habsi, ada dibaan, ada istighosah juga, macam-macam di kota. Jadi saya sarankan ibu, kalau ibu ke majelis bawa air, nggak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil, bawa air. Nanti kalau sudah ila hadratin Nabi Mustafa, buka airnya bu, berniat ya Allah, mudahan barakah bacaan-bacaan ini menjadikan sebuah kesembuhan bagi penyakitku. Dibuka mulai awal majelis sampai akhir, habis itu selesai ditutup, beliau pulang, diminumkan, dioleskan apa macam. Subhanallah. Karena wa idza maritu fahuwa yasfin, Allah yang mendatangkan penyakit, Allah yang ini majelis syifa namanya Pak. Coba kalau pengen hadir di sini enak, pikiran tenang, nggak mikir kreditan kan? Mikir apa nggak mikir sawah toh? Yang mikir ya Allah, ya Latif, ya Allah, ya Qadir, yang dipikirkan Allah, yang dipikirkan, nggak mikir macam-macam. Kok nek moleh ya mikir arisan urung bayar iya, kreditan baju daster 2 belum bayar. Tapi ketika di majelis nggak ingin apa, itulah majelis syifa. Nah maka dari itu Ibnu Qaukal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beri saya nasihat, yang mana nasihat ini saya nggak tanya lagi kepada engkau ya Rasul, kecuali hanya engkau. Saya nggak tanya kepada orang lain, saya nggak tanya kepada siapapun, saya hanya tanya kepada engkau ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Amantu billah tsumastaqim, berimanlah kamu kepada Allah, kemudian istiqamahlah dalam segala hal. Ingatin ya, ajak keluarganya, ajak sanak familinya, ajak warganya, siapapun dia, apapun golongannya, ajak dalam satu majelis semacam ini, namanya majelis istighatsah kubra. Insyaallah kita yang mengajak akan mendapatkan kebaikan. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, falahu ajru, maka dia akan mendapatkan pahala bifa'ilihi, dengan pahala kebaikan, bighaira ayyan kusafa'ilihi syai'un, tanpa mengurangi kebaikan yang lain. Jadi kalau bapak ibu mengajak saudaranya, tetangganya, kawannya, handai tolannya, apalagi masih tanggungannya, maka apabila hadir di majlis semacam ini, insya Allah bapak terus dapat keberkahannya. Amin Allahumma amin ya rabbal